Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk membuat program CRUD teman-teman. Sebenarnya program kita udah beres, ya tapi ini beresnya masih beres-beresan ya. Jadi masih banyak fitur yang harus kita perbaiki di sini. Terlebih-lebih kita harus merapikan skrip yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Ya soalnya kalau kita lihat teman-teman, skrip kita itu kemarin masih berantakan. Jadi kita buatnya itu yang penting bisa berjalan gitu. Jadi untuk program-programnya atau fitur-fiturnya kemarin itu sudah kita sesuaikan. Yang penting udah bisa jalan, menerapkan create, read, update, dan delete. Ya sekarang kita akan coba jalankan program yang kemarin sudah kita buat teman-teman. Ya di sini akan kita akses ya program kita kemarin di belajar CRUD di sini. Ya, jadi untuk fiturnya kita akan coba sama seperti yang video sebelumnya. Kalau kita tambah data di sini udah bisa ya. Kita batal dulu. Di sini ada 2 aja teman-teman. Dan di sini gambarnya kok hilang ya. Kita hapus sekalian aja nggak masalah. Oke. Terus ditambah data ini kita akan coba tambahkan 1 data lagi ya. Semisal 6666 namanya Ultraman. Dia laki-laki, fotonya kita ngasal aja, yang penting ambil foto ya. Kita ambil di sini. Ya di sini kebetulan saya punya foto ini ya. Terserah kalian, yang penting fotonya itu gambar ya. Jangan pakai file yang lainnya. Kita sementara gambar dulu. Soalnya di sini belum ada pembatasan teman-teman ya. Ya kita open, terus kalau kita tambah, oh ya di sini alamatnya ngasal aja nggak masalah. Ya oke, di sini gambarnya masuk, datanya masuk ya. Kalau kita edit, semisal NISN-nya bukan 666, ternyata dia 3333. Ya kita simpan perubahan, tetap kayak gini. Ya, di sini 33, fotonya nggak berubah. Tapi kalau kita mau ngubah fotonya, tinggal kita isi aja teman-teman. Ya, semisal fotonya di sini kita ubah mana nih? Kita pakai gambar terserah aja, yang penting gambarnya beda dari yang pertama tadi. Ya, saya punya gambar pengumuman ini aja deh. Ya, kita simpan perubahan. Gambar kita sudah berubah kayak gitu. Ya, itu adalah proses kita membuat program CRUD ya. Dari menambahkan data, terus kita bisa menghapus data, terus mengupload foto ya atau file berupa gambar, kita hapus sekarang bisa kayak gitu ya. Oke, tapi sekarang kita akan rapikan, atau saya lebih suka di sini menyebutnya kita akan merapikan dan memperbaiki bug-bug yang masih ada di program CRUD kita. Pasti banyak teman-teman bugnya di sini ya. Kita masuk ke programnya ya. Jadi di sini kita programnya masih kita ketikkan secara terstruktur ke bawah gini ya, sangat panjang ya. Mulai dari tambah data ya, terus hapus data, terus di sini edit data, itu semuanya masih dalam satu script ke bawah ya, seperti ini menggunakan percabangan. Jadi kalau tambah data maka memproses ini, kalau edit data berarti di sini ya. Terus kalau hapus data berarti yang di sini. Ya di sini kita akan coba menerapkan function ya atau prosedur fungsi agar skrip kita di sini sedikit lebih rapi, meskipun nggak serapi yang pro-pro gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak pusing kalau akan memperbaiki skrip kita ya, karena ada skat-skatnya. Mana nih yang tambah data, mana nih yang edit, nanti akan jelas ya, kayak gitu. Ya kita ke proses.php ya. Kita buka aja proses PHP. Ya sekarang kita akan menambahkan 1 file baru teman-teman. Saya kasih namanya itu fungsi.php. Ya jadi di sini kita buat new file, kita save dulu. Ya namanya di sini saya kasih fungsi dan extensionnya adalah PHP. Ya, jadi fungsi.php ini nanti akan kita jadikan sebagai pembatas ya, mana yang tambah data, mana yang edit data, mana yang hapus data, semuanya itu kita jadikan sebuah prosedur dan fungsi. Ya, kita akan menerapkan function ini untuk menyekat antara tambah data, hapus data, dan edit data. Langsung aja kita mulai. Jadi di sini akan saya buat pembuka PHP dulu. Ya, terus penutupnya jangan lupa. Nah, di sini kita lihat di proses PHP, kita akan memproses si tambah data dulu. Ya. Jadi yang pertama di sini adalah jika aksi yang terjadi di kelola.php itu adalah add atau tambah ya, di sana kata kuncinya di kelola ini adalah add. Mana ini? Ya, tombolnya di sini. Nah, ini. Jika tambah, dia value-nya adalah add. Ya. Kalau edit, value-nya adalah edit. Ya, di sini kita fokus yang add dulu. Ketika dia adalah aksinya itu adalah add ya, maka dia memproses banyak seperti ini teman-teman. Ya, add ya. Jadi add ini kita memiliki 2 data ya, atau 2 kumpulan data, 2 karung data lah biar kita gampang memahami. Yang pertama itu adalah karung bernama post. Post ini berupa data yang string atau data, maksudnya data yang di dalamnya nggak ada data lagi. Kalau array itu cuma 1 dimensi aja. Di dalamnya cuma ada 1 value. Contoh NISN.
Ya ini SN itu kita nggak mungkin di dalam angka itu terdapat angka lagi, nggak. Ya udah kita ngirimkan angka gitu aja. Nama juga gitu. Nama kita ya udah ngirimkan nama. Ya mungkin ada string ya di sana, nama depan, nama belakang, nama tengah dan yang lainnya. Tapi dia itu variabelnya independen. Dia itu kalau array ya satu dimensi. Di dalamnya nggak ada indeks lagi ya gitu. Beda lagi dengan files ya. Files di sini kan kita ngirimkan foto. Sedangkan di dalam foto itu banyak komponen lagi. Ya, di dalam satu foto itu ada komponen nama, ya terus ada tipe filenya, terus ada ukurannya dan yang lainnya. Kalau di dalam array untuk files ini kita sebut sebagai array multidimensi. Ya, jadi dalam satu komponen itu ada beberapa komponen lagi yang bisa kita olah kayak gitu. Ya, contohnya kita nanti bisa ngambil namanya ya, nama fotonya apa, extensionnya apa, terus ukurannya berapa, terus kita pindahkan ke folder mana itu kita bisa kayak gitu. Ya, jadi di sini kita punya dua karung nih teman-teman. Otomatis kita sekarang di fungsi akan memproses dua karung atau dua jenis data. Yang pertama adalah post dan yang kedua itu kita akan memproses files kayak gitu. Ya, jadi di sini saya akan membuat untuk tambah data, kita buat function. Ya, namanya di sini akan saya kasih tambah data gini aja. Jadi function yang saya buat itu namanya tambah data. Ya, dan dia punya parameternya 2 sesuai dengan data yang akan kita proses. Karena datanya tadi saya punya dua jenis. Yang pertama post dan yang kedua itu adalah files. Jadi di sini akan saya buat parameter. Yang pertama itu adalah data, yang kedua itu adalah parameternya adalah files atau files kayak gitu. Ya, ini terserah kalian mau kasih nama apa, tapi saya pengen pakai data. Data ini melambangkan post. Jadi untuk files ini melambangkan files kayak gitu. Ya, jadi ini yang akan kita proses di dalam sini. Ya, kalau udah kita kembali ke proses.php teman-teman ya. Lanjut ke sini. Nah, jika terjadi kejadian bernama add ya di dalam aksinya itu adalah add ya, maka kita akan memanggil yang ada di fungsi ini. Ya kayak gitu ya logikanya. Jadi ketika ada add atau tambahkan data logikanya, kita akan mengambil script atau function yang ada di fungsi.php yang namanya adalah tambah data. Nah, gimana nih caranya biar si fungsi.php terhubung ke proses.php? Ya, sama kayak koneksi ini. Gimana caranya biar si koneksi ada di dalam proses.php? Ya, caranya kita include teman-teman. Ya, sekarang berarti kita akan menginclude untuk si fungsi.php itu di sini. Ya, di sini akan kita include-kan untuk fungsi.php. Ya, kayak gini. Saya pengen ya nanti untuk pengelolaan data yang berhubungan dengan database ataupun pemindahan file itu terjadi di fungsi.php. Untuk proses ini untuk membedakan mana yang tambah, mana yang hapus, mana yang edit gitu aja. Ya, jadi untuk semua yang terjadi atau manipulasi datanya ada di fungsi.php. Ya, di sini saya pengen untuk koneksi.php itu nggak terkoneksi di sini. Ya, saya pengen ngambilnya si koneksi.php kita masukkan di fungsi.php sini. Jadi di fungsi di luarnya function itu kita memanggil si koneksi.php ya, karena transaksi data ke database terjadi di sini. Di proses kita nggak akan transaksi ke database teman-teman. Ya, kita cuma akan melakukan membedakan mana yang add, mana yang hapus dan mana yang ubah kayak gitu. Kalau add maka melakukan prosesnya ada di fungsi.php yang nama functionnya adalah tambah data dan seterusnya. Jika berhasil nanti pemindahan lokasi halamannya ada di proses.php. Terus untuk yang transaksi database itu di fungsi.php kayak gitu. Ya oke lanjut. Nah sekarang kita tinggal copy paste aja teman-teman. Semua yang ada di proses.php di sini ada proses add-nya. Ini kita cut ya. Semua yang ada di sini proses transaksi datanya dari ke database sampai pemindahan file itu kita cut. Sekarang menyisakan if SQL aja. Jadi if SQL ke bawah ini kita biarkan dulu ya. Atau ini bisa kita rapikan untuk yang kita echo kemarin hapus aja nggak masalah. Kita nggak perlu untuk debug sekarang. Ya, jadi di sini kita hapus aja juga nggak masalah. Menyisakan seperti ini aja teman-teman. Jadi jika SQL maka pindah ke index.php, jika tidak mengecho dari query-nya, tapi query-nya kita ambil, kita buang ke fungsi.php. Ya, sekarang kita pastekan di dalam fungsi tambah data. Sudah ya, kita rapikan dikit. Oke. Ya, di sini kurung tutupnya hilang. Oke. Nah, sekarang di function ini kita sudah memproses si post sama si files. Tapi di sini masih ada yang error nih. Ya. Sekarang kita kembali ke proses.php dulu ya. Nah, kita panggil nih
si function tambah data di proses.php karena dia sudah terhubung menggunakan include. Tinggal di sini kita panggil aja si tambah data. Dan data yang akan kita lempar ke si function tambah data itu adalah si post sama si files. Ya, karena post sama files itu sudah ada di dalam sini. Ya, tinggal kita lempar ke si fungsi.php biar dia dikelola datanya di sana. Yang pertama adalah post, yang kedua itu adalah si files. Ya, ini nggak ada. Jadi yang ada di dalamnya itu nanti dikelola di fungsi. Yang di sini yang penting dapat post sama filesnya, lempar aja ke sini. Oke, kayak gitu. Ya sudah seperti ini ya. Jadi sekarang kita sudah punya logika jika add maka dia akan melakukan proses tambah data yang ada di fungsi.php dan functionnya namanya adalah tambah data. Ya, sekarang kita akan coba uji coba dikit ya. Jadi di sini akan kita echo. Kita kasih tulisan tambah data gini. Terus di bawahnya biar dia nggak bablas ke bawah, kita kasih die. Kita akan nyoba aja apakah si proses itu ketika statusnya adalah add, dia bisa masuk ke fungsi.php dan mengambil function tambah data apa enggak? Kalau bisa, kita berarti bisa lanjut ke bawah teman-teman. Kalau nggak bisa, kita otak-atik dulu. Ya, kita save, masuk ke script sini. Kok script ya? Kita ke halaman websitenya. Terus kita coba isikan data, terserah lah ya. Namanya terserah juga. Filenya ngasal juga nggak masalah. Ya, untuk alamatnya kita ngasal, kita tambahkan. Nah, ini kita sudah masuk ke si function tambah data, berarti kita siap untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Kembali aja kita refresh. Ya di sini. Ya untuk echo sama die ini kita buang aja, berarti untuk debugging aman ya, aman. Ya. Sekarang kita sudah punya data yang siap dimanipulasi, yaitu si variabel data dan si files. Parameter data ini berisi variabel post. Terus untuk files, dia berisi variabel files, yaitu file foto yang kita kirimkan teman-teman. Oke, ya berarti sekarang untuk yang post ini, bukan post lagi, sekarang sudah berubah menjadi data. Karena di dalam data ini adalah variabel post yang dikirim dari proses.php. Ya, di sini akan kita ubah semua yang $post menjadi $data. Ya, sudah sampai sini ya. Sekarang kita ubah menjadi $data. Kayak gini. Yang files ada underscore-nya kita ubah menjadi files yang tidak ada underscore-nya sesuai yang ada di parameter tambah data kayak gitu. Ya kita ubah di sini langsung files kecil semua sesuai yang ada di parameternya. Oke kayak gitu. Ya terus di sini kita masih ada satu permasalahan lagi teman-teman. Jadi setelah di sini nanti apakah dia bisa mengeksekusi query ini ya. Kita save sekarang. Terus coba kita jalankan di sini. Ya kita tambahkan data sedikit ya. Ya terus namanya Superman ya. Semisal dia laki-laki, filenya terserah kalian. Ya di sini saya pakai file ini aja. Ya terus alamatnya ngasal aja. Kalau kita tambahkan data di sini banyak sekali error yang terjadi ya, banyak sekali error. Jadi di fungsi.php di baris ke-20 itu ada peringatan tidak bisa mendeteksi variabel count. Ya kalau kita ingat count ini berada di koneksi.php. Ya, kenapa ini nggak terdeteksi? Ya, nanti kita analisis bareng-bareng. Ya ini kita akan memperbaiki dan merapikan kayak gitu ya. Ini yang kita perbaiki. Terus di sini MySQL query dia parameternya cuma satu ya teman-teman. Dia nggak ada si count. Harusnya count itu menjadi parameter pertama, query-nya menjadi parameter kedua ya di sini. Ya terus selanjutnya di proses.php ada error ya. Kita perbaiki yang di fungsi.php dulu. Oke kita kembali ke scriptnya. Nah, di sini masalahnya sebenarnya ada satu, teman-teman. Kita sudah include untuk koneksi.php di sini. Kenapa variabel count yang ada di koneksi.php ya di sini nggak bisa masuk ke dalam function? Ya, kita harus ingat konsep dari scope variabel. Jadi scope variabel itu ada lokal dan ada global. Lokal itu berada di dalam dirinya ya, sedangkan global itu yang ada di luar dari dirinya. Ya kalau koneksi.php ini di luar function berarti kita harus memanggil count ini sebagai variabel global kayak gitu. Ya sekarang di sini count mana? Ya count ini masih lokal, dia nggak terdeteksi di dalam lokal. Seharusnya kita harus mengakses scope variabel global untuk si count ini. Ya caranya untuk count ini kita ubah menjadi variabel global ya. Terus di dalamnya sini ya di dalamnya petik-petik kita kasih count tanpa $. Ya kayak gini. Terus something yang ada di sini default bawaannya dari variabel global kita hapus aja. Ya ini $-nya 1 aja.
Nah, seperti ini udah beres teman-teman ya. Jadi di sini untuk SQL-nya seharusnya sudah bisa dieksekusi. Tapi sebelum kita eksekusi, kita akan perbaiki lagi ya teman-teman. Jadi di sini akan kita lebih rapikan ya. Di sini sudah, terus ini ya sudah. Terus di bawah sendiri kita akan mengembalikan si function ini menjadi sebuah outputan atau untuk mendeteksi apakah query-nya berhasil atau enggak. Ya, jadi kalau SQL-nya udah berhasil, jadi di sini kita berikan return true. Ya, jadi ketika SQL ini berhasil dieksekusi, dia akan turun ke bawah dan memberikan kembalian untuk function tambah data dan dapat diproses di proses.php kalau nilai dari tambah data sekarang adalah true atau 1 ya. Ya, jadi di sini akan kita berikan kondisi di proses.php di sini jika SQL. Nah, SQL ini kita ubah nih teman-teman karena di sini udah nggak ada variabel yang namanya SQL. Ya, jadi di sini kita berikan variabel di depannya tambah data, variabel berhasil, yaitu adalah return atau kembalian dari tambah data. Ya, jadi semua yang kita hasilkan di fungsi ini, kembaliannya dia adalah benar atau salah. Kalau dia benar berarti proses berhasil, tapi kalau error pasti dia berhenti di sini, kayak gitu. Ya, terus kita kembalikan di sini. Terus di sini untuk kondisinya, if jika berhasil. Ya, berhasil ini kita ibaratkan atau kayak gini. Jika berhasil itu sama dengan true atau bernilai 1, maka header location akan ke index.php. Tapi kalau dia gagal, maka kita akan echo untuk variabel berhasilnya. Kayak gitu. Ya, jadi seperti itu logikanya. Jadi di variabel atau di kondisi if post aksi sama dengan add, ini cuma berisi berhasil yang memanggil function tambah data dan juga pengkondisian untuk melempar ke halaman yang lain. Ya, simple ya teman-teman ya. Kita save, sekarang kita kembali ke sini, kita kembali satu halaman, reload aja. Ya, kita isikan data. Namanya kita kasih Superman, dia laki-laki. Fotonya terserah ya teman-teman ya. Terus untuk alamatnya kita kasih Kediri. Ya, sekarang kita tambahkan. Oke, datanya berhasil masuk ke sini teman-teman. Oke, kita tambahkan sekali lagi. Semisal ini namanya Ultraman, dia laki-laki. Fotonya kita pakai ini. Alamatnya ngasal ya. Kita tambahkan. Ya, masuk ya teman-teman. Masuk. Ya, kita kembali ke skripnya. Untuk tambah data udah beres. Ya, sekarang kita akan masuk ke si edit ya. Jadi edit ini kita akan ambil semua datanya ya, terus kita buat di dalam sini. Jadi kita akan buat function baru di sini, tambah data udah beres. Sekarang kita buat sebuah function. Ya, kita kasih nama di sini namanya ubah data. Ya, ubah data. Nah, semua yang ada di proses.php untuk pengkondisian aksi edit kita akan masukkan ke fungsi.php teman-teman. Ya, ini kita akan cut sampai ke SQL ini ya. Jadi SQL ini kita cut. Oke. Ini untuk echo vardam kita hapus saja. Nah, kita di sini panggil aja sama kayak yang di sini tadi teman-teman. Jadi untuk variabel berhasil versi edit ya. Ini tadi kan berhasil versi add. Yang di bawah sini adalah berhasil versi edit, itu adalah kita mengambil ubah data dan parameternya 2 ya nanti ya pastinya. Parameternya yang pertama itu kita kasih si post dan yang kedua itu adalah si variabel files. Gini. Ya, untuk if-nya nanti kita lanjutkan. Kita lanjut lagi ke fungsi.php ya. Kita pastekan semua. Oh ya, sebelum kita pastekan di sini parameternya yang pertama adalah data, yang kedua itu adalah variabel files. Jadi bawahnya sini kita pastekan aja tadi, terus kita rapikan dikit. Oke. Oke, sudah rapi ya teman-teman. Nah, sama seperti tadi untuk yang namanya post-post di sini akan kita ubah menjadi data. Untuk yang files kita ubah menjadi files yang ada di sini sesuai parameternya. Ya, sekarang kita seleksi semua, Ctrl D ya. Jadi kita blok Ctrl D, cari yang post ya. Masih ada nggak ini? Oke, udah nggak ada. Postnya kita ubah menjadi variabel $data. Kita save. Terus untuk yang files mana ini? Ya ini. Yang files. Semua variabel files yang ada di sini kita akan ubah ya.
menjadi si variabel atau dollar files. Ya, dollar files biasa sesuai dengan parameter yang ada di sini. Oke, sudah beres. Ya, sekarang ada satu permasalahan yang sama seperti tadi. Di sini scope-nya global untuk con. Kita copy paste aja lewat si yang tambah data tadi. Ini kita copy, kita gantikan ke variabel con yang lokal ini. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, ya sekarang di sini kita return juga true sama seperti yang tambah data tadi. Ya, jadi jika dia bernilai true, maka akan dilempar ke index.php dan menampilkan perubahan datanya. Tapi kalau enggak, dia akan menampilkan errornya. Jadi di sini kita berikan if sama seperti yang add. Kita copy, kita masukkan ke edit. Ya sama kan ke index.php ya. Index.php-nya kita blok, kita pastekan di sini. Oke. Ya, jadi di aksi add scriptnya seperti ini. Terus di aksi yang edit dia seperti ini. Perbedaannya cuma di nama functionnya. Di atas nama functionnya tambah data, untuk yang aksi edit functionnya ubah data. Ya kayak gitu. Di sini kita save, lalu kita kembali ke sini ya. Ya coba kita edit data untuk si Superman. Ternyata NISN-nya salah teman-teman, bukan 222, ternyata 444. Ya kita edit 444. Ya kita simpan perubahan. Oke, berubah ya. Semisal, nah ini gambarnya kenapa hilang teman-teman? Ya kita coba cek di edit. Coba di fungsi. Ya di sini. Oh, di sini ada permasalahan sedikit teman-teman. Ya jadi jika foto filesnya itu ternyata nggak ada kan dia langsung di ini ya, namanya sudah berubah ya teman-teman ya. Ya kalau ada dia langsung di unlink, namanya menyesuaikan nama yang baru. Ya ternyata di sini variabel con yang ada di edit ya, ini masih belum kita ubah. Con ini masih scope-nya lokal, sedangkan kita sekarang mainnya con itu sudah ada di global. Ya jadi kita perlu global con ini. Jadi global ini kita copy, kita masukkan ke penampilan data yang ada di sini. Kita paste aja. Ya kita reload untuk yang ada di sini. Ya pastinya untuk gambar punyanya Superman ini hilang. Kita coba cek di yang ada di file manager kita ya, belajar CRUD, coba di img. Ya benar sekali, ini gambarnya masih ada seharusnya. Tapi di database pastinya dia gambarnya sudah berubah ya. Kita coba lihat, kita masuk ke database DB sekolah. Ya di TB siswa kita cek untuk Superman. Nah ini fotonya sekarang sudah nggak ada namanya apa-apa teman-teman ya. Di sini hilang filenya. Coba kita ubah dulu namanya menjadi sesuai yang ada di sini. Bukan 1, berarti 11 ini teman-teman. 11.png. Namanya kita ambil. Kita masukkan di mana tadi? PHP adminnya ya. Kita paste di sini aja nggak masalah. Ya, kalau kita masuk ke sini lagi ya, ini ada lagi ya. Sekarang kita coba ubah ya. Di sini nggak kita berikan perubahan apa-apa, cukup NISN-nya kita ubah jadi 8888 gini. Ya, sekarang kita simpan perubahan. Nah, untuk fotonya tetap ya. Sekarang kita edit. Semisal saya mau ngubah fotonya. Ya, jadi fotonya saya pengen ubah menjadi ini atau ini deh, 14.png. Ya seperti ini, berubah juga teman-teman. Kalau kita hapus ya, ini catatan. Coba kita lihat di sini. Ya, dia berubah menjadi 14.png. Gambarnya ini adalah catatan ya. Kalau kita buka seperti ini. Oke. Ya, semisal kita hapus datanya. Ya, ini saya kecilkan di sini biar kelihatan nanti kalau kehapus ya. Ya, di sini coba hapus yang Superman. Kita akan hapus. Oke, sudah hilang ya. Sekarang yang Ultraman, saya pengen coba ubah untuk fotonya. Yang awalnya seperti ini, kita ubah seperti ini. Ya, 3 PNG kita ubah menjadi 2.png. Kita simpan perubahan. Nah, 3 PNG. Nah, ini fotonya hilang ya. Berubah menjadi ini. Sekarang kita ubah sekali lagi yang awalnya ini 2 PNG, kita akan ubah fotonya menjadi berapa ini? 11 PNG. 11 PNG belum ada ya di sini ya. Kita simpan perubahan ya. 2 PNG berubah menjadi 11 PNG. Kayak gitu. Oke, seperti itu untuk edit data. Sekarang terakhir ya, kita akan merapikan sedikit untuk si hapus data. Jadi di sini hapus data kita samakan seperti yang ada di edit ini. Di fungsi ini kita akan buat
sebuah variabel atau sebuah function ya yang namanya hapus data ya. Kita buat aja di sini function namanya itu hapus underscore data. Ya, untuk parameternya sama seperti yang di atas ini, kita punya data sama files. Ya, kita kasih aja data sama si variabel files. Oh ya, ini salah ini. Bukan pagar ya, tapi dolar. Ya. Oke. Ya, terus di dalamnya sini akan kita panggil yang ada di proses.php, teman-teman. Jadi yang ada di dalam hapus ini, if iset get hapus, kita masukkan semuanya. Oh, ini get sekarang. Kalau tadi post, sekarang adalah get ya. Ya, kita cut aja semuanya sampai di SQL. SQL-nya kita nggak akan kita copy ya, cukup sampai sini kita cut. Ya. Terus di sini di atasnya if SQL kita akan panggil untuk si fungsi hapus data. Ya, kita panggil aja di sini hapus underscore data, dan untuk parameternya yang pertama itu adalah variabel get, dan untuk yang kedua itu adalah variabel jelasnya files. Oh ya, kita tadi pakai files belum ya? Kita isi dulu aja deh. Gini. Jangan lupa di belakangnya ya titik koma. Nanti kita perbaiki kalau keliru ya teman-teman ya, nggak masalah. Soalnya ini tadi udah kita cut ya. Saya nggak tahu isinya apa tadi. Ya, oke, kita save. Kita masuk ke fungsi. Ya, dihapus data kita pastekan. Oke, seperti ini. Oh ya, kita nggak pakai files teman-teman. Jadi filesnya itu kita nggak perlu. Kita cukup pakai get aja. Berarti di sini parameternya ternyata 1 ya. Kita cukup pakai data pengelolaannya. Diproses, jadi di files ini kita hapus aja. Oke. Kalau terlalu cepat teman-teman, silakan kalian pause aja videonya untuk mengamati script yang kita ketikkan tadi. Ya, jadi biar kita durasinya nggak panjang-panjang membahas yang penting-penting teman-teman. Ya, kita save, sekarang masuk ke fungsi .php, dan semua yang berisi get, variabel get seperti ini kita ubah menjadi data sesuai parameternya. Ya, kita ambil semua getnya, cuma 1 ya. Di sini kasih data. Ya, jadi data ini kita ngambil si ID siswa. ID siswanya kita masuk ke query. Nah, con ini kita ubah menjadi si scope global. Ya, kita pastekan dari yang atas. Jadi con kita ubah menjadi global con. Yang di bawah sini juga con yang scope-nya masih lokal kita ubah menjadi global. Oke, kalau sudah di sini kita return true. Oke. Ya, jadi ketika SQL berhasil dijalankan semua, dia akan memberikan kembalian berupa 1 atau boolean true ya. Terus diproses di sini akan kita berikan ini ya, variabel berhasil. Variabel berhasil itu adalah hasil kembalian dari hapus data. Kalau true berarti di sini apabila berhasil, maka akan ke sini, echonya akan kita hapus. Kita akan diarahkan ke index.php dan untuk datanya udah nggak ada. Kalau kita gagal, berhasilnya kita tampilkan aja. Biar kita tahu di mana letak kesalahannya. Ya, untuk echonya kita hapus. Oke, beres teman-teman. Ya, sekarang kita punya file banyak ya di sini, ada fungsi yang berisi semua pengelolaan data yang berada di proses.php, kita pindahkan ke sini. Proses ini kita membedakan mana yang tambah, mana yang hapus, mana yang edit, kayak gitu aja. Ya, sekarang lebih gampang teman-teman. Jadi kalau kita nanti ada masalah tentang tambah data, kita tinggal cari aja. Kalau di proses.php nggak ada yang salah, kita masuk ke fungsi.php. Ya, di sini fungsinya yang mana? Ya, function tambah data, tinggal otak-atik function tambah data, nggak usah yang lainnya. Kayak gitu. Ya, mungkin ini ya teman-teman. Sekarang kita coba. Ya, kita reload, terus kita tambah data. Semisal datanya ngasal aja, namanya ngasal ya, jenis kelamin perempuan dulu. Ya, untuk fotonya kita kasih foto sembarang aja. Oke. Sekarang alamatnya terserah, kita tambahkan data, masuk ya di sini teman-teman. Kalau kita edit, semisal namanya menjadi Dinda. Oke. Terus kita simpan perubahan. Oke, jadi Dinda. Gambarnya kita ubah. Semisal ubah jadi inilah ya, foto keluarga. Oke ya. Silakan kalian ubah sesuai gambar yang kalian punya ya. Udah berubah jadi foto keluarga. Kalau kita hapus ya, datanya hilang juga. Oke.
Berarti semua yang kita perbaiki hari ini nggak masalah, cuma kita merapikan aja ya. Error-errornya juga udah nggak ada, nggak masalah. Nah, tapi di sini kita masih ada satu kesalahan lagi teman-teman. Ini tapi nggak akan kita bahas di video kali ini, kita akan bahas di video selanjutnya. Karena video kali ini sudah cukup panjang ya. Kita udah merapikan, nggak masalah. Coba tambahkan data. Ya, untuk NISN-nya terserah, namanya saya kasih Dinda lagi. Oke, jenis kelaminnya perempuan. Nah, fotonya kita akan coba masukkan foto yang sudah ada di database. Kita masukkan foto 1 atau ini 11.png ya, 11.png. 11.png ini kita open lagi, gambar yang sama lah ya. Alamatnya ngasal. Dia tampil di sini ya, gambarnya sama, IMG. Tapi di sini gambarnya cuma satu, teman-teman. 11.png itu cuma satu. Jadi kalau ini nanti kita hapus salah satu, semisal yang Ultraman saya hapus, ya gambarnya Dinda akan hilang juga. Ya karena filenya satu, filenya namanya sama, itu nanti akan kita perbaiki. Di sini untuk gambarnya Dinda udah nggak ada, karena gambarnya Dinda sama dengan si Superman tadi kayak gitu. Ini kita hapus saja. Ya mungkin itu ya pembahasan kita kali ini. Untuk bug itu tadi nanti akan kita bahas untuk video selanjutnya. Ya jadi kita akan membahas bug-bug yang ada di script kita perbaiki bareng-bareng sampai fix. Nanti kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan kita di video kali ini. Ya cukup panjang nggak masalah. Yang penting kita merapikan script kita menggunakan function kayak gitu. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.